Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1921. Saya tidak mengerti, tapi saya tahu Yang Mulia tidak pernah gagal sebelumnya. Dia mungkin bukan tandingan dewa sejati, tapi bersaing dalam penyempurnaan pil, tidak ada yang bisa melampaui dia. Mendengar kata-kata Tonger, Ning Tianping juga sangat menghina. Meskipun dia tahu bahwa Tonger adalah pusat kekuatan Empirean, sikap Tonger membuatnya sangat tidak senang. Mengikuti Ye Yuan untuk waktu yang lama, Ning Tianping sudah memiliki kepercayaan buta pada Ye Yuan. Ini bukanlah ibadah pribadinya, tapi keyakinan yang terus-menerus tertanam dalam hatinya dari keajaiban demi keajaiban yang dia lihat berada di sisi Ye Yuan. Keyakinan seperti ini hampir tidak tergoyahkan. Setidaknya dalam alkimia, Ye Yuan belum pernah gagal sebelumnya. Betapapun sulitnya membuat pil obat, jika sampai di tangan Ye Yuan, hal itu juga bisa dilakukan dengan mudah. Terutama setelah menerobos ke alam penguasa ilahi, kekuatan alkimia Ye Yuan menjadi semakin ajaib. Tentu saja mustahil bagi Ning Tianping untuk memiliki keraguan. Tonger memandang Ning Tianping seperti melihat orang idiot dan berkata dengan dingin, mungkin pil pemulihan mimpi hujan pembersih ini adalah tantangan terbesarnya hingga saat ini. Aku tidak mengatakan bahwa dia tidak dapat memperbaikinya, hanya saja, dia memiliki peluang gagal yang sangat tinggi. Tidak memungkinkan, Ning Tianping membalas dua kata dengan nyaring dan tegas. Tonger tidak dapat menahan diri untuk tidak tersedak ketika dia mendengarnya dan berkata sambil mendengus dingin, tidak masuk akal. Pada saat ini, Xiao Feng tiba-tiba angkat bicara, Senior Tonger benar, mungkin, ini akan menjadi tantangan terbesar adik Ye hingga saat ini. Pil pengembalian mimpi hujan pembersih ini berbeda dengan pil obat yang pernah dia temui di masa lalu. Xiao Feng menjelaskan aspek khusus dari pil pemulihan mimpi hujan pembersih untuk Ning Tianping dan Bai Chen. Dia sendiri adalah seorang alkemis dan secara alami jelas tentang bakat yang terlibat. Mendengarkan penjelasannya sampai akhir, ekspresi Ning Tianping dan Bai Chen juga menjadi serius. Bersaing dalam penyempurnaan pil, mungkinkah Empirean ini tidak tahu lebih banyak dari kalian? Hanya pil ilahi peringkat 5, jika Ye Yuan memiliki keyakinan akan kesuksesan, mengapa Empirean ini menunggu sampai dia mencapai penyelesaian sempurna alam daunnya sebelum membuka mulutku? Dua bocah bodoh. Tonger berkata dengan tidak senang. Ning Tianping terdiam, tetapi segera, dia mengangkat kepalanya lagi dan berkata kepada Tonger, bagaimanapun, Yang Mulia tidak mungkin gagal, Anda lihat saja dengan benar. Tonger tidak dapat menahan diri untuk tidak tersedak ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia berkata sambil mendengus dingin, bodoh sekali. Dalam sekejap mata, sudah 30 hari berlalu, Ye Yuan tidak keluar selama ini. Ning Tianping akhirnya menyadari bahwa apa yang dikatakan Tonger dan Xiao Feng tidak berlebihan untuk menimbulkan kekhawatiran. Dia belum pernah melihat Ye Yuan menghabiskan waktu begitu lama hanya dengan satu pil obat. Di luar pintu, Ning Tianping mondar-mandir, tampak agak kesal. Berhentilah berjalan-jalan, mataku menjadi pusing melihatmu. Tonger berkata dengan tidak senang. Yang Mulia sedang menyempurnakan pilnya untuk Anda sebenarnya tidak khawatir sama sekali. Jika sesuatu terjadi pada Yang Mulia, saya tidak akan melepaskan Anda. Ning Tianping berkata sambil mendengus dingin. Tepat pada saat ini, pintu terbuka dari dalam. Sosok yang sangat kelelahan perlahan keluar dari dalam. Yang Mulia, apakah kamu baik-baik saja? Melihat penampilan Ye Yuan, Ning Tianping hampir melompat dan buru-buru maju untuk mendukung. Kedua mata Ye Yuan saat ini penuh dengan bekas darah, rambutnya agak acak-acakan, seluruh tubuhnya seperti menderita penyakit parah. Dalam kesan Ning Tianping, Ye Yuan selalu tenang dan stabil saat memurnikan pil, melakukannya dengan sangat mudah. Kapan dia menjadi seperti ini? Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata dengan lemah, hanya saja pengeluaran kekuatan mentalnya terlalu besar. Aku akan baik-baik saja setelah beristirahat selama beberapa hari. Tonger berdiri, ekspresinya saat melihat Ye Yuan berubah tanpa sadar. Gagal, pil pengembalian mimpi hujan pembersihan diturunkan oleh leluhur alam kekosongan hutan bambu. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, alam kekosongan hutan bambu pernah mengumpulkan obat-obatan roh beberapa kali. Namun hingga saat ini, belum ada yang berhasil menyempurnakannya sebelumnya. Bahkan Dewa Alkimia Bintang 7 Puncak yang pernah muncul juga tidak pernah berhasil sebelumnya.
Bukan karena mereka tidak dapat memurnikan pil obat berkualitas tinggi, tetapi mereka tidak pernah berhasil membuat pil tersebut sebelumnya. Bahkan tidak sekalipun. Dan pil obat ini hanyalah pil dewa peringkat 5. Kesulitan pemurnian bisa dibayangkan. Oleh karena itu, Tonger sebenarnya tidak menaruh banyak harapan pada Ye Yuan. Seberkas cahaya yang mengalir melintas, Tonger mengulurkan tangannya untuk menangkap, sebuah botol kecil muncul di tangannya. Ekspresinya segera mengeras. Tonger memandang Ye Yuan dengan heran dan berkata, kamu benar-benar berhasil. Wajah Ye Yuan menunjukkan sedikit senyuman dan berkata, hehe, pil obat ini benar-benar ampuh, hampir membunuhku. Sejujurnya, aku sudah memurnikan pil selama bertahun-tahun, ini adalah waktu yang paling melelahkan. Tapi, berhasil secara kebetulan. Kebetulan, Tonger memandang Ye Yuan dan berkata dengan sangat terkejut. Dia sendiri adalah seorang alkemis dan secara alami tahu betapa sulitnya kekuatan mental seseorang untuk memurnikan pil obat. Tapi kekuatan alkimia Ye Yuan, dia terlalu jelas. Bahkan jika dia menemukan Dewa Alkimia Bintang 7 saat ini, dalam hal menyempurnakan pil Dewa peringkat 5, kekuatannya mungkin tidak lebih kuat dari Ye Yuan. Untuk bisa menyiksa Ye Yuan sampai seperti ini, bisa dilihat seberapa besar usaha yang dia keluarkan untuk pil obat ini. Gumpalan indera ilahi tenggelam ke dalam botol kecil, seluruh tubuh Tonger seperti tersambar petir. Babi harta karun jatuh ke tanah dan mulai menangis, menunjukkan ketidaksenangannya. Tapi Tonger tidak bereaksi sama sekali. Dia masih shock. Pil Dewa Roh yang sangat besar. Bagaimana kamu melakukannya? Tonger memandang Ye Yuan seolah sedang melihat raksasa prasejarah. Tidak ada seorang pun yang pernah memurnikan pil obat ini sebelumnya. Bahkan di dunia surga, mungkin tidak ada formula pil ini sama sekali. Tapi, Ye Yuan tidak hanya menyempurnakannya, dia bahkan melakukannya hingga tingkat yang sangat tinggi, menyempurnakannya menjadi pil Dewa Roh yang sangat besar. Demikian pula tingkat kesulitan 9, pil pemulihan jantung giok yang indah dan pil pengembalian mimpi hujan pembersih. Kedua pil obat ini, sama sekali tidak dapat dibandingkan. Sifat obat dari obat-obatan roh itu, Ye Yuan tidak punya cara untuk membiasakannya sama sekali. Ye Yuan hanya bisa menyimpulkannya sedikit demi sedikit. Dalam keadaan seperti itu, mampu menyempurnakan kualitas tinggi sudah sangat luar biasa. Tapi Ye Yuan mengeluarkan pil obat yang sempurna. Tonger benar-benar tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk menggambarkan keterkejutan di hatinya saat ini. Sebaliknya, Ning Tianping yang pikiran dan perasaannya tidak sekuat dia, berkata sambil tertawa lebar, hahaha, apa yang aku katakan. Dengan tindakan yang mulia, dia pasti tidak akan gagal. Dalam alkimia, dia tidak terkalahkan. Ning Tianping saat ini seperti seorang pemenang. Dalam 1 bulan ini, dia sangat mengkhawatirkan Ye Yuan, tapi kepercayaannya pada Ye Yuan tidak pernah goyah sebelumnya. Dengan kesuksesan Ye Yuan, fakta ini membuktikan bahwa Ning Tianping benar. Tonger membuka mulutnya, tapi tidak ada yang keluar. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa pemahamannya tentang Ye Yuan masih sangat dangkal. Dalam 1 bulan ini, dia merasa kepercayaan Ning Tianping pada Ye Yuan terlalu buta. Namun kini dia menyadari bahwa hal itu tidak terjadi. Dengan usia Ye Yuan yang sudah mencapai prestasi mengerikan di bidang alkimia, orang tidak bisa menggunakan akal sehat untuk menilainya sama sekali. Oleh karena itu, kepercayaan diri Ning Tianping mungkin bukanlah pemujaan buta. Bukan mungkin, tapi pasti. Tonger memandang Ning Tianping dan menghela nafas berat sambil berkata, baiklah, aku akui aku salah. Aku meremehkan Ye Yuan. Kekuatannya tidak semata berasal dari kekuatannya. Prestasi masa depan anak ini tidak terbayangkan. Ning Tianping terkejut, pusat kekuatan Empirean yang angkuh ini benar-benar meminta maaf padanya. Tidur ini, Ye Yuan tidur sangat nyenyak, tidur sepanjang 10 hari 10 malam. Bagi para petarung di tingkat Mahadewa, mereka tidak memerlukan tidur untuk memulihkan kondisinya. Namun kali ini, kekuatan mental Ye Yuan sudah terkuras habis dan ia perlu tidur nyenyak sebelum bisa memulihkan kondisinya. Pada hari ini, Ye Yuan akhirnya terbangun. Dia menemukan bahwa sepasang mata besar sedang menatapnya. Hidung babi saat ini menempel di hidungnya. Harta karun babi. Tonger mengasingkan diri. Ye Yuan menyadari dengan sangat cepat. Babi harta karun menganggukkan kepalanya berulang kali. Ye Yuan mendapat pencerahan. Yang mulia, Anda akhirnya bangun. Tonger meminum pil pengembalian mimpi hujan pembersihan dan sudah kembali ke aula ekstrim ungu untuk mengasingkan diri, kata Ning Tianping.
Beberapa hari ini, Ning Tianping dan beberapa orang selalu mengawasi Ye Yuan. Melihat dia bangun saat ini, mereka juga menghela nafas lega. Ye Yuan perlahan bangkit dan berkata sambil mengangguk, tertunda untuk waktu yang sangat lama, inilah waktunya untuk melakukan bisnis yang benar. Tatapan Xiao Feng berubah tajam dan dia berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Ye Yuan berkata, bukankah dikatakan bahwa Empyrean Bulu berkibar mendirikan paviliun alkimia surgawi, menggunakan pertarungan alkimia untuk menentukan pangkat dewa alkimia? Kalau begitu ayo kita lihat. Ketika Xiao Feng mendengar itu, matanya tidak bisa menahan untuk bersinar. Menamparkan pahanya dengan keras, dia berkata, astaga, aku benar-benar bodoh, kenapa aku tidak memikirkan hal ini? Dengan kekuatanmu, bukankah semua orang akan tetap berjuang untuk bekerja sama dengan kita ketika saatnya tiba? Hal ini tidak perlu ditunda lagi. Ayo cepat pergi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jangan terburu-buru. Plus penyempurnaan pil kali ini, aku mendapatkan beberapa keuntungan. Tunggu sampai aku menyelesaikannya. Besok pagi, kita akan pergi ke paviliun alkimia surgawi. Bermeditasi dalam pengasingan tertutup, Ye Yuan benar-benar memiliki banyak pikiran dan perasaan. Apa yang dikatakan Tonger benar, pemurnian pil kali ini memang merupakan tantangan terbesar yang dia temui dalam hidupnya. Bahkan saat menyempurnakan pil penentang Dao saat itu juga tidak sesakit dan melelahkan seperti sekarang. Ye Yuan menghabiskan lebih dari 20 hari untuk menyimpulkan sifat obat dan terus membandingkan obat-obatan roh, menemukan kesalahan dan kelalaian dan menyimpulkan ulang. Setelah menyimpulkan khasiat obatnya, Ye Yuan mulai membuat formula pil. Begitu saja, dalam waktu 1 bulan, Ye Yuan tenggelam dalam deduksi yang sangat intens. Bagaimana mungkin dia tidak lelah? Namun dia sangat puas dengan hasil akhirnya. Ye Yuan sendiri juga merasa sangat berhasil dalam memurnikan pil pengembalian mimpi hujan pembersihan menjadi tingkat dewa roh besar. Dan ini juga membuatnya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang khasiat obat dari obat-obatan roh. Khasiat obat dari obat-obatan roh tidak ada secara tunggal. Ada juga hubungan yang sangat mendalam secara intrinsik. Hanya saja hubungan seperti ini terlalu rumit. Pengurangannya tentu saja tidak langsung seperti memahaminya secara langsung. Tapi, setelah benar-benar menyimpulkannya, manfaatnya tentu saja sangat besar. Meskipun ini tidak bisa membantu Ye Yuan untuk menerobos ke alam leluhur, ini memperkuat dasar alkimianya. Suatu malam berlalu dengan tenang. Pada hari kedua, Ye Yuan keluar dari ruang pemurnian pil, melunasi tagihannya, dan meninggalkan pertemuan 100 ramuan. Sewa ruang penyulingan pil 100 ramuan sangat tinggi. Menyewa ruang pemurnian pil selama lebih dari 40 hari berturut-turut, Ye Yuan juga menghabiskan banyak biaya, membuat dagingnya sakit. Rombongan itu sedang berjalan di jalanan ketika tiba-tiba, seorang pemuda berwajah pelayan menghalangi jalan Ye Yuan. Pelayan itu bertanya, bolehkah saya bertanya apakah ini Tuan Ye Yuan? Ye Yuan agak bingung, tapi masih mengangguk dan berkata, benar, aku Ye Yuan, kamu mencariku. Pelayan itu berkata, baru saja, seseorang meminta saya menyampaikan pesan kepada Anda. Jika Anda ingin melihat penatua Jiang Yuan, Anda dapat pergi ke halaman pinus hitam Jalan Linan. Ketika Ye Yuan mendengarnya, kedua matanya sedikit menyipit dan dia berkata sambil tersenyum, kembalilah dan katakan padanya bahwa aku tidak tertarik. Selesai berbicara, Ye Yuan membawa semua orang dan langsung pergi. Saat pelayan ini berbicara, Ye Yuan tahu bahwa orang ini pasti dikirim oleh Jiang Hua. Meskipun semua orang berharap untuk meminta bertemu dengan Jiang Yuan saat itu di dalam pos jaga, mungkin saja orang-orang itu juga. Tapi kemungkinan terbesar tetaplah Jiang Hua. Jiang Hua ini merasa bahwa dia pasti tidak dapat menemukan hubungannya, jadi dia sengaja mencari seseorang untuk menarik perhatiannya, untuk mengambil tindakan melawannya. Ye Yuan mencibir dengan dingin di dalam hatinya, Jiang Hua menindasnya tergantung pada apakah dia masih muda, hijau, dan tidak berpengalaman. Apakah dia merasa bahwa menggunakan metode semacam ini dapat memikat Ye Yuan ke tempat terpencil untuk dibuang? Dia juga terlalu meremehkannya. Meskipun dia tidak memahami pikiran Jiang Hua, Ye Yuan juga tidak berencana bertanya pada Jiang Yuan lagi. Orang baik tidak akan mundur. Bahkan jika Ye Yuan menemukan aula mata air angin untuk bekerja sama pada akhirnya, Jiang Yuan juga akan datang untuk memohon padanya, dan bukan dia yang akan memohon pada Jiang Yuan. Di halaman pinus hitam, ketika Qin Guan mendengar laporan pelayan itu, alisnya berkerut. Mungkinkah bocah ini tidak lagi tertarik untuk meminta audiensi dengan tetua Jiang Yuan?
Jiang Hua tersenyum dingin dan berkata, berandal ini punya tulang punggung. Tapi dia tidak datang bukan berarti aku tidak bisa menjaganya. Pergilah dan lakukan perjalanan lagi, beritahu Ye Yuan dengan cara ini, dia pasti akan mengikutimu ke sini. Jiang Hua mengucapkan beberapa kalimat kepada pelayan itu segera menerima perintah dan pergi. Qin Guan mendengarkan di sampingnya dan mau tidak mau mengacungkan jempolnya, memuji, mengesankan. Sungguh mengesankan. Adik laki-laki Jiang Hua pantas menjadi favorit di depan kepala keluarga. Jiang Hua tersenyum dengan mata menyipit saat dia berkata, jika aku bahkan tidak bisa merawat bocah alam dewa surgawi, aku, pelayan ini, juga akan hidup sia-sia. Kakak, aku serahkan tempat ini padamu. Kepala keluarga masih menyuruh aku menjalankan beberapa urusan. Aku pergi dulu. Qin Guan tersenyum tipis dan berkata, kamu pergi dan bekerja, serahkan hal sepele seperti ini padaku. Tidak lama setelah pelayan itu pergi, dia memang memimpin Ye Yuan. Selain itu, hanya ada Ye Yuan saja. Memasuki halaman pinus hitam, Ye Yuan merasa dia terjebak dalam formasi arai. Hanya saja pada tingkat formasi arai ini, Ye Yuan sama sekali tidak memperhatikannya. Dengan kekuatan hukum ruangnya saat ini, keinginan untuk melarikan diri bukanlah hal yang sulit. Memasuki halaman, seorang pria parubaya sedang menuangkan secangkir anggur untuk dirinya sendiri dan meminumnya sendiri. Pelayan itu berkata dengan hormat, Tuan, Ye Yuan sudah datang. Qin Guan melambaikan tangannya, pelayan itu segera pergi. Kedua mata Ye Yuan sedikit menyipit. Melihat Qin Guan, dia berkata, kaulah yang menggunakan nyawa saudara Xiao untuk mengancamku. Pelayan itu menemukan Ye Yuan lagi dan memberitahu Ye Yuan bahwa Xiao Feng adalah murid Aula Mata Air Angin. Jika dia tidak datang ke halaman pinus hitam, maka Xiao Feng akan mati dengan sangat mengenaskan. Memang benar, dengan status Jiang Hua, berurusan dengan dekan tingkat rendah yang lemah sangatlah mudah. Meskipun dia hanyalah seorang pelayan yang sangat kecil. Dengan kekuatan dan pengaruh Jiang Yuan, selama Jiang Hua dengan santai membuka mulutnya, dia bisa menghukum Xiao Feng tanpa bisa ditebus. Qin Guan memandang Ye Yuan dan tertawa sendiri sambil berkata, bocah, kamu memang cukup sombong. Sesampainya di tempatku di sini, sebenarnya kamu masih berani bicara seperti ini. Ye Yuan berkata dengan dingin, di mana Jiang Hua? Qin Guan tersenyum dan berkata, kamu menyinggung adik Jiang Hua dan harus tahu bahwa kamu akan mendapatkan hasil hari ini. Entah kamu mati, atau Xiao Feng mati. Tentu saja, sejak kamu datang ke sini, itu menunjukkan bahwa kamu telah menentukan pilihan. Ye Yuan memandang Qin Guan dan berkata dengan dingin, hanya dengan orang sepertimu. Qin Guan meminum secangkir anggur lagi dan berkata sambil tersenyum, kamu sudah berada di ranjang kematianmu dan kamu masih keras kepala. Jika aku bahkan tidak bisa merawat Dewa Surgawi lapis ketujuh yang kecil, kultivasi selama bertahun-tahun juga akan sia-sia. Selesai berbicara, tatapannya berubah dingin, gelombang kekuatan ranahnya yang mengerikan tiba-tiba meletus, menyelimuti seluruh halaman di dalamnya. Qin Guan tentu saja tidak berani bergerak di jalanan, jadi dia memaksa Ye Yuan masuk ke halaman pinus hitam ini agar nyaman untuk dibunuh. Ye Yuan memandangnya seperti melihat orang idiot, dan berkata dengan dingin, awalnya ingin membuang Jiang Hua, masalah ini, tapi karena dia tidak ada, maka kamu hanya bisa menyalahkan bahwa kamu tidak beruntung. Aku tidak beruntung. Kamu masih belum mengetahui situasinya sekarang, kan? Demikian pula, Qin Guan menggunakan ekspresi seperti melihat orang idiot untuk melihat Ye Yuan. Mungkinkah ini bodoh? Dewa Surgawi lapis ketujuh sebenarnya berani melontarkan ocehan liar seperti itu. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia juga merupakan tokoh dikdaya di alam dewa sejati. Mungkinkah dia tidak mengetahui perbedaan antara alam dewa surgawi dan alam dewa sejati? Orang yang belum mengetahui situasinya adalah dirimu sendiri. Ye Yuan membalasnya dengan cibiran. Tiba-tiba, gelombang yang lebih kuat bergema di dalam halaman, secara langsung mendorong kekuatan ranah Qin Guan kembali. Qin Guan terkejut dan langsung dikirim terbang oleh kekuatan yang luar biasa ini, memuntahkan seteguk besar darah. Di samping Ye Yuan, seorang pemuda dengan pakaian putih berkibar muncul tanpa tahu kapan. Tatapan Qin Guan menunjukkan ekspresi keheranan saat dia berteriak kaget, Dewa Sejati lapis keempat. Pada saat ini, Ye Yuan juga mengamati pemuda dengan bibir merah terang dan gigi putih di sampingnya dengan rasa ingin tahu. Dia benar-benar cantik sampai para gadis pun iri. Ye Yuan tidak menyangka bahwa setelah Tonger dewasa, dia akan menjadi seperti ini. Mendeteksi tatapan Ye Yuan,
Tonger tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan berkata dengan sedih, apa yang bisa dilihat? Ye Yuan terkekeh dan berkata, aku bahkan mengira kamu akan menjadi kakek tua, aku tidak menyangka kamu akan memiliki penampilan seperti ini. Hehehe, kelihatannya lumayan. Menghabiskan waktu yang lama bersama Tonger, meskipun dia tahu bahwa dia adalah tokoh dikdaya Empyrean, penampilan kekanak-kanakan itu membuat orang tidak bisa menimbulkan rasa kagum dan hormat sama sekali terhadapnya. Sekarang, ketika dia tiba-tiba menjadi seorang pemuda, mentalitas Ye Yuan juga tidak bisa menerima hal itu. Ekspresi Tonger berkedip-kedip tanpa henti, dan dia berkata dengan suara dingin, di masa depan, kamu harus memanggilku Tuan Baitong. Kalau tidak, Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Baitong. Aku benar-benar tidak bisa terbiasa dalam waktu sesingkat ini. Baitong memutar matanya lagi, dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak bisa membuat orang ini kagum. Namun, dia bisa pulih ke penampilannya saat ini juga berkat Ye Yuan. Lupakan saja, panggil saja aku Kakak Bai. Kali ini, semuanya berkatmu. Pemulihannya jauh lebih baik dari yang aku bayangkan. Terlebih lagi, terima kasih padamu, ketika aku kembali ke masa kanak-kanak dari masa tua lagi di masa depan, aku akan langsung pulih ke alamku saat ini dan tidak perlu menjadi seperti itu lagi. Baitong berkata dengan penuh semangat. Persiapan mentalnya yang paling awal adalah pemulihan ke dewa sejati lapis pertama. Bagaimanapun, pil obat ini terlalu sulit untuk disuling. Tapi siapa yang tahu bahwa Ye Yuan pada akhirnya memurnikan pil tingkat dewa roh besar, efek pemulihannya secara alami jauh melebihi ekspektasinya. Dewa sejati lapis keempat, dewa sejati tingkat menengah, kekuatan itu berada pada tingkat yang sangat berbeda dibandingkan dengan dewa sejati lapis pertama. Lebih penting lagi, apa yang Ye Yuan sempurnakan adalah pil pengembalian mimpi hujan pembersih yang berjiwa besar. Ini memulihkan sebagian dari kekurangan dalam metode kultivasinya, sehingga dia tidak perlu menjadi anak-anak tanpa kekuatan untuk mengikat ayam ketika dia kembali ke masa kanak-kanak dari usia tua lagi. Tentang efek obat dari pil pengembalian mimpi hujan pembersih, Ye Yuan juga cukup terkejut. Orang yang bisa membuat pil obat yang menantang surga, kekuatannya sungguh mengesankan. Sepertinya harimau sedang berjongkok dan naga bersembunyi di dunia ini, seseorang seharusnya tidak meremehkan para pahlawan di bawah langit. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kalau begitu aku harus memberi selamat pada Kakak Bai, tapi, mari kita urus sampah ini dulu. Di sampingnya, ekspresi Qin Guan berubah kaku. Berlutut dengan bunyi gedebuk, dia meratap, Yang Mulia, orang rendahan ini memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai dan menghina Yang Mulia. Saya mohon Yang Mulia menganggap orang rendahan ini sebagai kentut dan membiarkan orang rendahan ini pergi. Melihat Baitong dengan aura yang mengesankan, bagaimana mungkin Qin Guan masih memiliki keinginan untuk menolak sama sekali. Memiliki dewa sejati lapis pertama yang mau berurusan dengan dewa sejati lapis keempat. Tidak, kecuali kepalanya ditendang oleh keledai. Selain memohon belas kasihan, dia benar-benar tidak bisa memikirkan cara lain. Benda sialan ini jelas telah menggali lubang untuk dia lompati. Saat mengambil tindakan, Jiang Hua tidak memberitahunya bahwa pusat kekuatan dewa sejati lapis keempat sebenarnya mengikuti di sisi Ye Yuan. Melepaskanmu. Jika aku tidak memiliki kekuatan untuk melindungi diriku sendiri, apakah kamu akan membiarkanku pergi hari ini? Karena kamu mempunyai pemikiran untuk membunuh orang, kamu harus bersiap untuk dibunuh. Kakak Bai, lakukanlah, kata Ye Yuan dengan dingin. Terhadap Qin Guan ini, Ye Yuan tentu saja tidak bisa merasa kasihan. Pihak lain jelas-jelas ada di sini untuk membunuh Ye Yuan, namun sebenarnya masih berharap Ye Yuan akan menunjukkan belas kasihan dan membiarkannya pergi. Baitong sedikit mengangguk saat mendengar ini. Qin Guan tidak melihatnya mengambil tindakan rumit apapun, dia hanya dengan ringan menunjukkan satu jari. Qin Guan hanya merasakan cahaya putih perlahan membesar di pupil matanya. Setelah itu, tidak ada lagi cahaya. Di depan Baitong, dia bahkan tidak bisa mengumpulkan esensi ilahi. Melihat adegan ini, pupil mata Ye Yuan juga mengerut saat dia berkata, Saudara Bai sangat terampil. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Saudara Bai bukan hanya dewa alkimia bintang 7, seni bela dirimu juga sangat hebat. Baitong berkata dengan ekspresi bangga, kamu tidak berpikir bahwa hanya kamu yang mengetahui hukum ruang di dunia ini kan? Keduanya bertukar pandang, lalu tertawa terbahak-bahak. Apa katamu? Qin Guan meninggal. Bagaimana ini mungkin? Mendengar berita kematian Qin Guan,
Jiang Hua hampir melompat. Alam dewa sejati pergi untuk menghadapi alam dewa surgawi lapis ketujuh dan benar-benar mati. Hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Orang rendahan ini tidak berani menipu Tuan Pelayan. Yang rendahan ini diam-diam menunggu hasilnya di halaman belakang tetapi tidak melihat Tuan Qin Guan keluar untuk waktu yang lama. Mengumpulkan keberanianku, aku pergi ke halaman depan dan menemukan bahwa Tuan Qin Guan sudah lama meninggal. Ye Yuan bukanlah seseorang yang membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu. Pelayan itu hanyalah seorang pemuda alam penguasa ilahi, yang mematuhi perintah orang. Dia secara alami tidak memiliki niat untuk memusnahkan untuk selamanya. Tapi halaman depan memiliki formasi arai yang terisolasi. Jadi dia tidak tahu apa yang terjadi di halaman belakang. Ketika dia pergi ke lapangan depan, halaman itu sudah lama sepi. Ekspresi Jiang Hua berubah berulang kali. Di matanya, meskipun kekuatan Ye Yuan lumayan, dia hanyalah seorang anak muda yang berasal dari kota kekaisaran. Jadi latar belakang apa yang dia miliki? Di kota kekaisaran setingkat ini, dewa sejati sudah menjadi eksistensi yang mereka hormati. Tapi siapa yang tahu bahwa Qin Guan, pusat kekuatan alam dewa sejati ini, akan mati di halaman rumahnya sendiri tanpa suara begitu saja. Membunuh pusat kekuatan alam dewa sejati dan mengalahkan pusat kekuatan alam dewa sejati adalah dua konsep yang sangat berbeda. Dengan kekuatan Qin Guan, kecuali jika itu adalah dewa sejati lapis ketiga dan di atas pusat kekuatan, jika tidak, mustahil untuk membiarkan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Bagaimanapun, itu adalah wilayah Qin Guan sendiri. Mungkinkah dewa sejati lapis ketiga dan pusat kekuatan di atasnya sebenarnya mengikuti di sisi bocah itu? Bagaimana ini mungkin? Jiang Hua tidak berani mempercayainya. Tepat pada saat ini, seorang pelayan masuk dan berkata kepada Jiang Hua dengan tangan terkepal, "Pelayan Jiang, rombongan Ye Yuan sudah memasuki paviliun alkimia surgawi." Jiang Hua terkejut ketika dia mendengar itu dan berkata, "Paviliun alkimia surgawi. Untuk apa mereka pergi ke paviliun alkimia surgawi?" Benar, anak ini ingin menjadi terkenal dalam semalam melalui paviliun alkimia surgawi. Hehehe, tidak heran dia melontarkan ocehan liar, mengatakan agar kepala keluarga pergi menemuinya secara langsung. Ternyata yang dia pikirkan adalah metode ini. Hanya saja, dia terlalu naif. Jumlah ahli paviliun alkimia surgawi sama banyaknya dengan awan. Apakah dia, seorang bocah nakal dari alam dewa surgawi, benar-benar berpikir bahwa dia dapat menimbulkan gelombang? Senior, saya ingin menjadi alkemis surgawi dan memasuki arena pertempuran alkimia. Orang tua di depan Ye Yuan adalah penguji paviliun alkimia surgawi. Selama bertahun-tahun, paviliun alkimia surgawi memiliki reputasi yang gemilang. Alkemis surgawi alkimia, bahkan alkemis surgawi tembaga tingkat terendah, status mereka di luar juga jauh lebih tinggi daripada alkemis biasa. Ini karena para alkemis yang keluar dari paviliun alkimia surgawi telah melalui pertarungan demi pertarungan. Mereka yang menyerang, kekuatan mereka jauh melebihi alkemis biasa. Oleh karena itu, keinginan untuk menjadi alkemis surgawi secara alami memerlukan pemeriksaan yang ketat. Bukan berarti kamu bisa memasuki arena pertarungan alkimia karena kamu bisa memurnikan pil obat. Orang tua di depannya ini adalah penguji yang bertanggung jawab untuk memverifikasi pendaftaran para alkemis. Orang tua itu memandang Ye Yuan dan melambaikan tangannya dan berkata, "Nak, tempat ini bukan tempat untuk bermain, pergilah." Dia melihat bahwa Ye Yuan masih terlalu muda dan merasa mustahil untuk lulus ujian, dan dia tentu saja merasa agak tidak sabar. Meskipun kekuatan Dewa Surgawi lapis ketujuh seusia Ye Yuan, itu tidak akan membuat orang terlalu terkejut. Namun keinginan untuk menjadi Dewa Alkimia bintang 5 di usianya, sangatlah jarang. Adapun apakah dia bisa lulus penilaian atau tidak, itu bahkan lebih mustahil. Meskipun ujian ini bukanlah suatu hal yang sangat mendalam, namun juga bukan ujian yang dapat dilewati oleh semua orang. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Senior tidak akan menguji kekuatanku." Orang tua itu berkata, "Orang tua ini telah bertanggung jawab atas paviliun alkimia surgawi ini selama bertahun-tahun dan sebelumnya tidak tahu berapa banyak alkemis yang ada. Apakah kamu dapat lulus ujian atau tidak? Aku akan mengetahuinya secara sekilas." Orang tua ini sendiri adalah Dewa Alkimia bintang 5 yang berpengalaman, jadi kekuatan alkimia daunnya tidak lemah. Dengan popularitas paviliun alkimia surgawi, ada terlalu banyak alkemis yang ingin memasuki arena pertempuran alkimia. Alkemis yang pernah dia lihat sebelumnya memang banyak. Sebagai hasilnya,
Dia sudah lama membentuk pengalamannya sendiri. Ye Yuan juga tidak membantah hal ini. Dia hanya tersenyum dan berkata, kalau begitu bisakah senior memberi junior kesempatan, biarkan junior mengukur kekuatannya sendiri. Nak, jangan buang waktu kami. Para alkemis yang pernah dilihat Penatua Ping sebelumnya lebih dari sekadar garam yang kamu makan. Dia sudah mengatakan bahwa kamu keluar dari permainan, jadi tidak ada kesempatan bagimu. Berat, rambutmu bahkan belum tumbuh sempurna. Tahukah kamu apa yang disebut penyempurnaan pil? Hahaha, semua orang tertawa terbahak-bahak, meremehkan Ye Yuan. Bahkan jika murid-murid dari keluarga alkimia besar ingin mencapai kekuatan untuk memasuki paviliun alkimia surgawi, mereka setidaknya harus berusia 3 hingga 5.000 tahun juga. Di usia Ye Yuan, sangat mustahil untuk mendapatkan kesempatan. Penatua Ping melihat bahwa sikap Ye Yuan tulus, tidak sombong seperti anggota keluarga bangsawan. Sambil mengelus janggutnya, dia mengangguk dan berkata, lupakan, cobalah. Ye Yuan sangat gembira dan berkata dengan tangan terkepal, terima kasih banyak, Penatua Ping. Penatua Ping melambaikan tangannya dan berkata, jangan terburu-buru mengucapkan terima kasih kepadaku terlebih dahulu. Api ilahi ini sangat liar, jadi jangan bakar dirimu sendiri. Penilaiannya sangat sederhana, kendalikan api untuk memurnikan pil. Kita seharusnya tidak melihat betapa sederhananya hal itu, banyak dewa alkimia bintang 5 yang tidak dapat melakukannya dengan baik. Nyala api ini bukanlah nyala api ilahi biasa, melainkan api tanpa tuan. Itu sangat liar. Keinginan untuk mengendalikannya untuk memurnikan pil memiliki tuntutan yang sangat tinggi pada pengendalian sang alkemis. Sekelompok api biru kehijauan bergetar tanpa henti di dalam tungku. Sebentar lagi, lihat betapa malunya bocah ini. Api serigala surgawi jantung awan terkenal sulit ditundukkan. Di usianya, bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan api serigala surgawi jantung awan yang tidak memiliki pemilik? Ini disebut melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Orang-orang yang menunggu ujian merasa bahwa Ye Yuan membuang-buang waktu, semuanya tampak sangat kesal. Ye Yuan perlahan datang ke depan tungku dan dengan ringan mengacungkan jarinya. Setelah itu, kumpulan api itu terbang menuju kuali obat dengan sangat patuh. Seluruh prosesnya alami dan lancar. Ia tidak berhenti sedikit pun. Penatua Ping yang awalnya bosan sampai mati tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya, melihat tindakan Ye Yuan dengan kaget. Di dalam aula, suasananya sangat sunyi, hanya melihat tindakan Ye Yuan yang melompat-lompat tak menentu. Setelah itu, penyempurnaan pil. Api serigala surgawi jantung awan itu sangat patuh di tangan Ye Yuan dan samar-samar mengeluarkan suara serigala yang melolong. Di dalam kuali obat ada pil palsu, yang khusus digunakan dalam penilaian alkemis. Di dalam kuali obat, 9 suara ledakan bergema berturut-turut. Raungan serigala terdengar. Api serigala surgawi jantung awan kembali ke tungku sekali lagi, dan sebenarnya berniat untuk tidak mengungkapkan pandangannya secara penuh. Api serigala surgawi jantung awan yang kembali ke Anglo benar-benar terbang sekali lagi dalam situasi di mana tidak ada yang memanipulasinya. Tapi itu terhalang oleh pembatasan kekuatan di sekitar Anglo. Semua orang melihat pemandangan ini dengan tercengang dan wajah terkejut. 9 ledakan, ini mungkin sudah memiliki kekuatan alkemis surgawi perakan. Juga, seni pengendalian api itu benar-benar transenden. Api serigala surgawi jantung awan sebenarnya ingin keluar dari batasan, itu berarti, mungkinkah ia ingin Ye Yuan menundukkannya? Penilaian Ye Yuan diselesaikan dengan sangat cepat, hanya beberapa lusin napas dari awal hingga akhir. Tapi dalam beberapa lusin napas ini, orang bisa melihat kekuatannya. Untuk mengatasi pil palsu, jumlah suara ledakan yang dikeluarkan adalah kriteria penilaian. Selama bisa mengeluarkan suara ledakan, dianggap lulus ujian. Tapi suara ledakan hanya terdengar paling banyak 9, Ye Yuan benar-benar berhasil mengeluarkannya sepenuhnya. Dalam keadaan normal, kemampuan mencapai 9 ledakan sudah memiliki tingkat alkemis surgawi perak. Hanya saja, orang yang datang untuk mengambil bagian dalam penilaian surgawi alkimia jarang memiliki orang yang mampu melakukannya sejauh ini. Kecuali jika kekuatan besar itu sudah terkenal sejak lama dan belum pernah berpartisipasi dalam penilaian surgawi alkimia sebelumnya, akankah ada pertunjukan seperti itu? Tapi berapa umur Ye Yuan? Ketika orang-orang ini berusia 1000 tahun, mereka masih dengan susah payah melatih keterampilan dasar di bawah cambuk guru mereka. Dengan ini, sungguh mengejutkan semua orang dengan keahliannya. Tetua Ping, penilaianku sudah selesai. Ye Yuan datang ke hadapan Tetua Ping dan berkata dengan dingin.
Penatua Ping terkejut, baru kemudian, sadar kembali. Dia memandang Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum pahit, orang tua ini meminta maaf padamu. Orang tua ini tidak menyangka bahwa akan ada saatnya di mana aku akan membuat kesalahan dalam penilaian. Semua orang sangat terkejut, Penatua Ping sebenarnya meminta maaf kepada anak ini. Penatua Ping adalah seorang alkemis surgawi emas, dia sebenarnya meminta maaf kepada seorang junior. Tapi kalau dipikir-pikir, mereka juga merasa nyaman. Ye Yuan memiliki kekuatan sebesar itu ketika dia masih sangat muda, jadi pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Ye Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata, Penatua Ping terlalu serius. Aku ingin tahu apakah junior ini dianggap lulus penilaian. Tentu saja kamu lulus. Saat dia berbicara, Penatua Ping mengambil token berwarna perak, memberikannya kepada Ye Yuan, dan berkata, 9 ledakan, kekuatanmu sudah mencapai standar alkemis surgawi perak. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah alkemis surgawi perak. Ye Yuan menerima token itu, merasa agak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar langsung maju menjadi alkemis surgawi perak. Dia mengetahui sebelumnya bahwa alkemis yang lulus penilaian surgawi alkimia hanyalah alkemis yang tidak memiliki nilai. Mereka harus melalui 100, bahkan ribuan pertarungan alkimia, sebelum mereka dapat maju menjadi alkemis surgawi tembaga. Demikian pula, agar alkemis surgawi tembaga ingin naik ke level perak, mereka juga harus mengalami banyak pertempuran alkimia. Proses ini cenderung memakan waktu beberapa dekade, beberapa abad, bahkan beberapa ribu atau puluhan ribu tahun. Ye Yuan hanya membimbing sesuai dengan hukum di dalam kuali obat dan melakukan yang terbaik, tetapi tidak berpikir bahwa dia benar-benar langsung naik ke tingkat perak. Ye Yuan menyimpan token itu dan berkata sambil menangkupkan tangan, terima kasih banyak, Penatua Ping. Penatua Ping tersenyum dan berkata, bagus, bagus. Memang benar, pahlawan berasal dari anak-anak muda. Dengan bakatmu, kemungkinan dalam waktu kurang dari 10 tahun, kamu akan dapat mencapai alkemis surgawi emas. Wah, setelah memasuki paviliun alkimia surgawi, kamu harus berkultivasi dengan baik. Kemunculan Ye Yuan memberikan perasaan yang menakjubkan pada Tetua Ping. Memiliki pencapaian alchemy Dao yang menantang surga di usia muda, dia pasti akan mampu memancarkan kemegahan di paviliun alkimia surgawi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Tetua Ping yakinlah, aku akan berusaha melakukannya. Selesai berbicara, Ye Yuan berbalik dan pergi. Para peserta ujian memandang Ye Yuan dengan ekspresi iri di wajah mereka. Token perak ini, mereka harus memperjuangkannya selama ribuan, bahkan puluhan ribu tahun. Tapi dia, Ye Yuan, langsung mendapatkannya. Berikutnya, Penatua Ping menarik pandangannya dan berkata dengan dingin. Sun Jing perlahan berjalan di depan api serigala surgawi jantung awan, saat ini diam-diam bersukacita di dalam hatinya. Api serigala surgawi jantung awan terpesona oleh bocah itu tadi, pasti akan lebih mudah bagiku untuk menundukkannya. Heh, ini kesempatan bagiku. Aku masih harus berterima kasih pada anak itu. Saat pembatasan dibuka, Sun Jin tiba-tiba membentuk segel dengan kedua tangannya, mencoba untuk secara langsung menekan api serigala surgawi jantung awan. Raungan serigala datang, nyala api biru kehijauan itu langsung berubah menjadi serigala besar yang mengerikan, menerkam ke arah Sun Jing. Sun Jing sepertinya terkena kekuatan yang luar biasa, langsung meledakkannya. Dalam sekejap, tubuhnya hampir terbakar abis, tergeletak di tanah dan meratap tanpa henti. Serigala raksasa berwarna biru kehijauan berubah menjadi bayangan, berlari menuju bagian dalam aula. Arah itu adalah arah yang dituju Ye Yuan. Tatapan Tetua Ping berubah tajam, sosoknya berubah menjadi sambaran petir, mengejar api serigala surgawi jantung awan dalam sekejap mata. Api jahat yang kejam, kemana kamu lari? Api ilahi bersifat spiritual, jadi api serigala surgawi jantung awan ini jelas tidak mudah untuk ditaklukkan. Melihat Tetua Ping menyusul, api serigala surgawi jantung awan benar-benar bergegas menuju Tetua Ping. Di dalam aula, satu orang dan satu api surgawi benar-benar terlibat dalam pertempuran sengit. Orang lain saling bertukar pandang, melihat pemandangan ini dengan sangat terkejut. Ini, apa yang terjadi di sini? Meskipun api serigala surgawi jantung awan sulit dijinakkan, ia juga tidak akan mengamuk. Itu, dia akan mengejar anak itu sekarang kan? Apa yang sebenarnya dilakukan bocah itu, hingga benar-benar bisa membuat api serigala surgawi jantung awan begitu gila. Setelah pertempuran hebat, Penatua Ping akhirnya mengandalkan kekuatannya sendiri yang kuat dan menangkap api serigala surgawi jantung awan.
Tapi, api serigala surgawi jantung awan yang ditangkap masih mengamuk tak terkendali, tak mampu dikendalikan sama sekali. Penatua Ping diam-diam tercengang dan berkata, seni pengendalian api anak ini telah mencapai puncak kesempurnaan. Api serigala surgawi jantung awan ini sebenarnya ingin mengejarnya untuk dijinakkan. Benar-benar menakutkan. Api serigala surgawi jantung awan adalah api dewa peringkat 5 yang sangat sulit dijinakkan. Alam dewa surgawi biasa tidak bisa menaklukkannya, apalagi berbicara tentang menjinakkannya. Justru karena itulah maka akan digunakan dalam standar evaluasi. Namun Tetua Ping tidak menyangka bahwa Ye Yuan hanya menggunakan api serigala surgawi jantung awan untuk mengambil bagian dalam penilaian satu kali saja dan berhasil menundukkan api serigala surgawi jantung awan secara menyeluruh. Selama Ye Yuan mau, dia bisa memilikinya kapan saja. Penatua Ping memahami bahwa api serigala surgawi jantung awan ini kemungkinan besar tidak akan ada lagi yang mampu menjinakkannya di masa depan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, penjaga, bawa pergi api jantung awan ini. Penilaian hari ini berakhir di sini. Di arena pertempuran alkimia perak, teriakan dan sorakan mendidih di dalam, sangat ramai. Tidak jauh dari situ, dua aura yang sangat dalam terjalin di atas panggung, bersaing satu sama lain, menolak untuk menyerah sedikit pun. Ayo, Mu Daocheng. Di bawah panggung, suara sorak-sorai terdengar riuh seperti kuali yang mendidih. Di atas ring, Taois Parubaya di sisi sebelah kanan jelas lebih baik. Segera, momentumnya yang mengesankan mengalahkan pihak lain. Mengembun, hanya untuk melihat Mu Daocheng berteriak, pil obat mengembun dan terbentuk, menyelesaikan semua ini dalam satu pukulan. Alkemis lainnya terlihat putus asa. Pil obatnya sudah menjadi pil yang tidak berguna. Mu Daocheng berkata dengan ekspresi puas, Huang Zhen, kamu masih 100 tahun terlalu dini untuk ingin menantangku. Hahaha. Huang Zhen memandang Mu Daocheng, menghela nafas, dan perlahan berjalan menuruni ring. Ye Yuan menyaksikan adegan ini dengan penuh minat. Gaya pertarungan alkimia ini, dia sangat jarang melihatnya. Pertarungan alkimia paling menakutkan bagi orang-orang. Tapi arena pertarungan alkimia semacam ini benar-benar berformat terbuka. Tidak hanya suara sorak-sorai semua orang tidak akan terisolasi, bahkan penyempurnaan pil pihak lain juga tidak akan menggunakan formasi arai untuk mengisolasi pandangan. Dua orang yang berhadapan seperti pertarungan hidup dan mati antara dua ahli perkasa. Pemenangnya membentuk pil, yang kalah merusak pilnya. Tapi Ye Yuan juga menyadari bahwa kekuatan kedua alkemis ini memang sangat hebat. Dibandingkan dengan dewa alkimia bintang 5 di luar, kekuatan mereka jauh lebih kuat. Terutama Mu Daocheng, dia sudah mencapai alam awal tahap akhir, kekuatannya luar biasa. Mendengar suara teriakan yang keras itu, Mu Daocheng ini jelas memiliki popularitas yang sangat tinggi di area arena perak. Namun, Ye Yuan memikirkannya dan merasa bahwa gaya pertarungan alkimia semacam ini bisa mempercepat peningkatan kekuatan alkimia Dao lebih jauh lagi. Dua orang saling berhadapan dan memurnikan pil, aura saling bertemu secara langsung, seseorang dapat merasakan undulasi Dao alkimia pihak lain dengan jelas. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika salah satu pihak gagal, masih mungkin untuk belajar banyak hal dari pihak lain. Terlebih lagi, dalam lingkungan yang rumit seperti ini, keberhasilan dalam memurnikan pil obat juga memiliki manfaat yang luar biasa bagi sang alkemis. Tidak mengherankan jika dewa alkimia yang memiliki identitas alkemis surgawi diterima dengan sangat baik dan dihormati di luar. Melihatnya sekarang, paviliun alkimia surgawi ini memang luar biasa. Kemenangan lagi dan ini akan menjadi keberhasilan ke-10 Mu Daocheng mempertahankan ring. Pada saat itu, dia akan bisa mendapatkan token emas dan dia akan menjadi alkemis surgawi emas. Sangat iri padanya, aku mungkin tidak akan pernah bisa maju menjadi alkemis surgawi emas seumur hidup ini. Mu Daocheng sangat bangga atas kesuksesannya. Dia berdiri di atas panggung dan berkata dengan lantang, siapa lagi yang berani maju dan menantangku? Siapa, kalau tidak? Mu Daocheng saat ini seperti ayam jagoan, memaksakan momentum untuk mencapai puncak. Namun di bawah panggung, tidak ada yang berani naik ke atas panggung. Menurut aturan paviliun alkimia surgawi, selama seseorang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut, mereka dapat menyelesaikan satu pertahanan arena. Menyelesaikan 10 pertahanan arena, seseorang akan bisa mendapatkan token level yang lebih tinggi. Dengan begitu, status sang alkemis akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Kita harus tahu,
Para alkemis paviliun alkimia surgawi bukan hanya alkemis dari ibu kota kekaisaran besar emas yang berkilauan. Bahkan dewa alkimia dari Bodhimanda kaisar surgawi lainnya semuanya adalah ahli alkimia di paviliun alkimia surgawi. Berdasarkan akumulasi waktu, pengaruh paviliun alkimia surgawi sebenarnya sudah sangat mendalam dan luas jangkauannya. Jika seseorang bisa mendapatkan token level yang lebih tinggi, ini akan menjadi peningkatan besar-besaran terhadap reputasi dan prestise sang alkemis. Hal ini tentu saja membuat orang menjadi gila. Hanya saja di paviliun alkimia surgawi, keinginan untuk maju sangatlah sulit. Dengan akumulasi waktu, setiap alkemis yang memasuki paviliun alkimia surgawi bukanlah orang-orang biasa-biasa saja. Ingin memenangkan 10 pertandingan berturut-turut sungguh sangat sulit. Terlebih lagi, seseorang bahkan membutuhkan 10 kemenangan berturut-turut sebelum mereka bisa maju. Dan justru karena inilah identitas seorang alkemis dari paviliun alkimia surgawi menjadi lebih berharga. Tiba-tiba, Ye Yuan melompat dengan ringan. Melangkah ke dalam arena, dia melihat ke arah Mu Daocheng dan berkata sambil tersenyum tipis, "Biar aku coba." Pandangan semua orang terkonsentrasi pada sosok muda itu. Segera, mereka menunjukkan tatapan mengejek. Ketika Mu Daocheng melihat Ye Yuan, dia tertawa keras dan berkata, "Hahaha, bocah nakal, kamu sangat asing. Tempat ini adalah arena perak. Kamu tidak berjalan ke arena yang salah kan?" Meskipun jumlah alkemis surgawi tingkat perak banyak, mereka sering berkeliaran di arena perak. Semua orang sangat akrab satu sama lain. Ye Yuan tidak hanya terlihat asing, tapi dia juga masih terlalu muda. Reaksi pertama semua orang adalah dia pergi ke arena yang salah. Bagaimana bisa ada alkemis surgawi perak begitu muda? Di satu sisi, hakim dengan tatapan yang dalam juga berbicara pada saat ini, "Anak muda, tempat ini adalah arena perak. Seseorang harus memiliki token perak sebelum mereka dapat muncul." Jelas, dia tidak percaya bahwa Ye Yuan adalah seorang alkemis surgawi perak. Ye Yuan tersenyum dan perlahan mengeluarkan token perak yang diberikan Penatua Ping padanya. Dia melemparkannya ke hakim dan berkata, "Ini seharusnya tanda peraknya kan? Senior, mohon verifikasinya." Kebisingan dan suara ramai sebelumnya serta suara-suara mengejek tiba-tiba berhenti. Yang menggantikannya adalah keheningan. Seorang alkemis perak muda, yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Hakim menerima token itu dan menggunakan akal ilahi untuk memeriksanya. Benar saja, Ye Yuan adalah alkemis surgawi perak yang baru dipromosikan. Orang tua itu memandang ke arah Ye Yuan dan berkata dengan terkejut, "Token perakmu baru saja dikeluarkan, tapi aku belum pernah mendengar tentangmu sebelumnya. Mungkinkah seorang alkemis surgawi muda tingkat perak, jika dia dipromosikan sepenuhnya, mustahil dia belum pernah mendengar tentang dia sama sekali." Ini menunjukkan bahwa Ye Yuan kemungkinan besar mendapatkan token perak secara langsung. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Junior baru saja lulus penilaian surgawi dan menjadi alkemis surgawi. Langsung dipromosikan menjadi alkemis surgawi perak. Bocah ini mencapai 9 ledakan. Tidak mungkin kan? Terakhir kali 9 ledakan muncul, itu masih beberapa ratus tahun yang lalu kan?" Ya, tapi mereka yang mampu mencapai 9 ledakan biasanya adalah Dewa Alkimia Bintang 6 yang memasuki paviliun alkimia surgawi untuk pertama kalinya. Dewa Alkimia Bintang 5, itu belum pernah terjadi. Melewati penilaian surgawi secara langsung dan mendapatkan token perak, ini adalah hal yang sangat jarang terlihat. Tatapan semua orang saat melihat Ye Yuan semuanya mengalami perubahan. Tidak diragukan lagi, sebuah bintang baru akan perlahan muncul di paviliun alkimia surgawi. Sedikit kejutan juga muncul di mata hakim itu. Mengembalikan token itu kepada Ye Yuan, dia berkata, "Yang muda harus ditakuti. Anak-anak muda harus ditakuti." Ye Yuan berkata, "Sekarang, aku punya kualifikasi untuk menantangnya kan?" Saat dia mengatakan ini, Ye Yuan melihat ke arah Mu Daocheng. Hakim tersenyum mendengarnya dan berkata, "Hehehe, anak muda, kamu punya banyak potensi, tapi kamu terlalu meremehkan arena perak ini. Bertukar pukulan dengannya saat ini, itu tidak ada manfaatnya bagimu. Jangan, tetua Sin. Akhirnya aku mendapatkan seseorang yang menyerahkan dirinya sendiri ke pintu. Janganlah mengacaukan bisnisku. Si bocah ini bisa memastikan aku mendapatkan token emas itu dengan sempurna." Saat Mu Daocheng mendengar kata-kata sang tetua, dia merasa marah. Melihat token perak Ye Yuan, di luar keterkejutannya, dia sangat gembira. Selama dia memenangkan satu pertandingan lagi,
dia akan bisa mendapatkan token emas dan maju ke arena emas. Menjadi alkemis surgawi emas, reputasinya akan meningkat pesat. Dia sudah mengharapkannya selama bertahun-tahun. Di arena perak, ingin sukses menjaga ring sebanyak 10 kali bukanlah perkara mudah. Rookie pendatang baru seperti itu adalah pilihan optimalnya untuk meraih kemenangan berturut-turut. Di arena perak, tempat semacam ini, selama kamu tidak sengaja kalah dalam pertarungan alkimia, siapapun bisa menantang sesuka hati. Ye Yuan juga tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, anggap saja ini sebagai latihan." Mendengar Ye Yuan berkata demikian, Mu Daocheng buru-buru menyetujuinya dan berkata, "Penatua Xin, Anda tahu, dia menyetujuinya. Masalah ini diselesaikan seperti ini saja." Penatua Xin menatap Ye Yuan sekilas, menghela nafas, dan berkata, "Baiklah, kalian mulai saja." Saat Mu Daocheng mendengarnya, dia sangat gembira dan berkata, "Hahaha, nak, aku sangat berterima kasih. Memenangkan pertandingan ini, aku akan menjadi alkemis surgawi emas." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Tidak perlu bersikap sopan. Namun jika Anda ingin menang melawan saya, sepertinya tidak akan semudah itu." Mu Daocheng tertawa keras dan berkata, "Nak, menurutmu mendapatkan token perak dengan cara mudah? Kamu pikir sudah tak terkalahkan di bawah langit? Izinkan aku memberitahu padamu, setiap orang di sini secara praktis semuanya dapat mencapai 9 ledakan. Alkemis surgawi jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Kamu masih jauh dari tujuan." Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, "Begitukah? Ayo mulailah." Penatua Xin berkata dengan dingin, "Pil obat yang harus kalian berdua sempurnakan adalah pil hujan musiman." Di bawah panggung, semua orang sangat iri. Tak seorang pun menyangka bahwa pertarungan terakhir Mu Daocheng benar-benar berakhir dengan sangat mudah. Dengan cara ini, Mu Daocheng mendapatkan token emas semudah meniup debu. Pertarungan ini sama sekali tidak menimbulkan ketegangan. Alkemis yang baru memasuki arena perak, sebenarnya kekuatannya sangat lemah. Hanya setelah mengalami kekalahan demi kekalahan barulah mereka menjadi kuat. Ye Yuan baru saja tiba. Jadi tidak ada yang akan berpikir bahwa dia bisa menjadi tandingan pusat kekuatan veteran seperti Mu Daocheng. Mu Daocheng sudah memiliki level alkemis surgawi emas. Dengan dimulainya pertarungan alkimia, angin dan awan bermunculan. Momentum Mu Daocheng yang mengesankan melonjak ke langit, meluncur ke arah Ye Yuan dengan heboh. Di atas panggung, itu dipenuhi dengan kekuatan jiwanya, tampak sangat mengamuk. Pada saat pertama, kekuatan jiwa kedua orang itu bertabrakan dengan sengit. Hanya saja, jika dibandingkan dengan momentum luar biasa yang dimiliki Mu Daocheng, momentum Ye Yuan terlihat terlalu lemah. "Hehehe, nak, ini akan memberimu banyak pelajaran. Aku akan memberitahu padamu bahwa arena perak tidak mudah untuk dimasuki." Mu Daocheng tertawa keras dan segera mengendalikan kekuatan jiwanya untuk menyerang. Pertarungan alkimia dengan perbedaan kekuatan yang sangat besar cenderung menentukan pemenang di ronde pertama. Semua orang mengira Ye Yuan pasti kalah. Tiba-tiba, terangan teredam terdengar, Mu Daocheng langsung memuntahkan seteguk darah. Di dalam kuali obat di depannya, ledakan yang teredam juga terdengar. Bau terbakar menyebar ke seluruh ring. Jelas sekali, tungku pil obatnya sudah tidak berlaku lagi. Mata tetua Xin mengerut, tatapannya menunjukkan ekspresi heran. "Ini, apa yang terjadi? Mu Daocheng kalah? Tidak mungkin kan? Ilmu hitam apa yang dilakukan bocah ini?" Mu Daocheng jelas mengambil keuntungan absolut. Mengapa dia dikalahkan dalam satu pertukaran? Di bawah panggung, suara-suara cemas dan ragu terdengar satu demi satu. Hasilnya di luar ekspektasi, pemenang ditentukan dalam satu pertukaran. Hanya saja pemenangnya bukanlah Mu Daocheng, tapi Ye Yuan. Di atas panggung, Ye Yuan meluangkan waktu untuk menyempurnakan pilnya, seolah-olah dia tidak tahu sedikit pun tentang apa yang baru saja terjadi. Mu Daocheng memandang ke arah Ye Yuan, wajahnya tidak percaya saat dia bergumam, aku benar-benar kalah." Beberapa napas yang lalu, dia masih bersemangat dengan antusiasme yang tak terbatas, berpikir bahwa dia pasti berhasil mendapatkan token emas itu. Siapa yang tahu kalau dia dikalahkan dalam satu pertukaran? Dia sama seperti yang lain, berpikir bahwa dia pasti menang. Namun ketika kekuatan jiwanya menyentuh kekuatan jiwa Ye Yuan, dia menyadari bahwa kekuatan jiwa Ye Yuan seperti gunung raksasa, sedangkan dia seperti telur ayam. Seekor telur bertabrakan dengan keras di gunung raksasa, hasilnya tidak perlu dikatakan lagi. "Mu Daocheng, apa yang terjadi?
Kamu yang jelas-jelas lebih unggul, kenapa kamu malah dikalahkan? Semua orang memandang Mu Daocheng dengan wajah bingung. Mu Daocheng memasang ekspresi pahit saat dia berkata, terlalu meremehkannya. Kekuatan jiwa anak ini sangat kompak, aku menyerangnya dengan kekuatan jiwa, dan kemudian aku merasa seolah-olah aku sedang mengetuk pelat baja, sekaligus melukai diriku sendiri. Salah perhitungan. Jika aku sudah lama mengetahuinya, aku akan berkompetisi dalam penyempurnaan pil dengannya dengan jujur. Dengan begitu, dia jelas bukan tandinganku. Semua orang menyadari. Seseorang berkata, sepertinya anak ini benar-benar mengembangkan seni jiwa dewa yang sangat hebat, latar belakangnya sungguh luar biasa. Sepertinya ketika bertemu dengannya di masa depan, kita harus lebih berhati-hati. Mereka tidak meragukan kata-kata Mu Daocheng, kekuatan jiwa yang kuat tidak berarti pemurnian pil pasti kuat. Seusia Ye Yuan, pemurnian pilnya jelas bukan tandingan mereka. Selama mereka menghindari ujung yang tajam, menjadi pemenang pastinya tidak sulit. Sekitar 1 jam kemudian, Ye Yuan berkata dengan dingin, berhasil membentuk pil. Pil hujan musiman ini hanyalah pil obat tingkat kesulitan 5. Itu terlalu mudah bagi Ye Yuan saat ini, tidak perlu banyak waktu sama sekali. Penatua Xin memandang Ye Yuan dengan tatapan panas saat dia berkata, Ye Yuan, segera buka tungku. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan langsung membuka tungku untuk mengambil pilnya. Saat kuali obat dibuka, aroma obat menyerang lubang hidung, langsung memenuhi seluruh ruangan. Baunya enak sekali. Mengapa pil hujan musiman begitu harum? Pil hujan musiman ini kelas berapa? Kenapa baunya enak sekali? Aroma obat membuat orang mabuk, membuat orang takjub. Semua orang menebak kualitas pil obat ini satu demi satu. Ye Yuan bergerak seperti kilat, langsung menyegel pil obat ke dalam botol kecil. Penatua Xin menerima botol kecil itu, tangannya sedikit gemetar. Dia sudah lama menyadari bahwa pil obat Ye Yuan sepertinya tidak biasa. Itulah mengapa dia sangat ingin mengetahui kualitas pil obat tersebut. Dengan secercah kesadaran ilahi yang terbenam di dalam, kedua mata Penatua Xin segera berubah menjadi piring lebar, mengangkat kepalanya dan menatap Ye Yuan dengan kaget. Tatapan semua orang tertuju pada Penatua Xin. Melihat reaksinya yang begitu besar, mereka menebak-nebak satu demi satu. Tapi mereka jelas ada di dalam hati mereka, kualitas pil obat ini kemungkinan besar setidaknya tingkat dewa. Tetua Xin, berapa tingkat pil obat ini? Mu Daocheng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia terlalu naif. Apakah pil yang dimurnikan bisa mengalahkan Ye Yuan? Melihat reaksi Penatua Xin, dia juga tahu bahwa itu tidak mungkin. Tapi, meskipun dia mati, dia harus memahami bagaimana dia mati. Dia sangat ingin tahu seberapa kuat lawannya. Saat itulah Penatua Xin tiba-tiba terbangun dan berkata, Ye Yuan, pil hujan musiman tingkat roh besar, menang. Di bawah panggung terjadi keributan, suara-suara takjub terdengar seperti guntur. Pil dewa roh yang besar. Ini tidak mungkin. Penatua Xin, apakah kamu salah? Bagaimana mungkin Dewa Alkimia Bintang 5 memurnikan pil Dewa Roh yang sangat besar? Pil Dewa Roh yang besar, mungkin hanya pusat kekuatan di tingkat alkimia surgawi yang dapat memperbaikinya, kan? Reaksi pertama setiap orang adalah tidak percaya. Tetapi dalam hati mereka jelas bahwa Penatua Xin pasti tidak akan mengoceh omong kosong. Hal semacam ini tidak bisa dijadikan bahan lelucon. Kurang ajar, mungkinkah lelaki tua ini akan melontarkan lelucon seperti ini kepada kalian semua, anak-anak muda ini? Benar saja, Penatua Xin sangat marah. Dengan sangat cepat, orang-orang itu tutup mulut dengan bijaksana. Penatua Xin melambaikan tangannya dan berkata dengan suara serius, sekarang, Ye Yuan menjadi penguasa arena. Mereka yang ingin menantangnya dan segera naik ke arena. Saat ini, mata Penatua Xin ketika melihat Ye Yuan lagi sudah berubah. Sebelumnya ketika dia melihat token perak, dia menyetujui Ye Yuan, memiliki harapan, memberikan bimbingan terhadap junior. Tapi sekarang, matanya penuh keheranan. Bagi ahli alkimia surgawi, pil hujan musiman tidak dianggap sebagai pil obat yang sangat sulit untuk dimurnikan. Tapi pil dewa roh yang sangat besar bukanlah yang bisa dimurnikan oleh orang biasa. Semua orang bertukar pandang, tapi tidak ada yang naik ke atas ring. Dampak yang ditimbulkan oleh segala sesuatu yang terjadi sebelumnya terhadap mereka terlalu kuat. Lupakan arena perak, bahkan arena emas, belum ada seorang pun yang memurnikan pil dewa roh besar sebelumnya. Hari ini, hal itu benar-benar muncul. Tiba-tiba, sesosok tubuh melayang,
menangkupkan tinjunya ke arah Ye Yuan, dan berkata, "Aku Feng Jingyun. Saudara Ye, tolong beri petunjuk." Orang ini mengenakan hiasan kepala sutra di kepalanya. Sikapnya sangat tulus. Itu Feng Qingyun. Dia orang nomor 1 di kelas perak. Dia benar-benar pergi untuk menantang Ye Yuan. Sejak Feng Qingyun meraih perak, dia belum pernah merasakan kekalahan dan telah berhasil mempertahankan arena 9 kali berturut-turut. Ada pertunjukan yang harus ditonton sekarang. Apakah bocah ini beruntung atau kuat? Feng Qingyun pasti bisa menyelidikinya. Saat Feng Qingyun ini naik ke atas panggung, hal itu langsung menimbulkan kehebohan. Dia adalah orang perak nomor 1 yang diakui publik, kekuatannya berada di atas Muda Ocheng. Tidak ada yang mengira kalau dia akan mengambil inisiatif untuk menantang Ye Yuan. Tapi justru itulah yang membuat pertarungan ini menarik lebih banyak perhatian. Ye Yuan memandang Feng Qingyun dan berkata sambil menangkupkan tangan, "Tolong beri petunjuk." Dengan mengambil pelajaran dari kegagalan Muda Ocheng, Feng Qingyun jauh lebih berhati-hati. Dia menghindari serangan tajam Ye Yuan dan dengan hati-hati menyempurnakan pil obatnya. Dan Ye Yuan juga sepertinya tidak berniat menyerangnya. Namun di atas ring, jarak kedua orang itu sangat dekat. Aura kedua orang itu juga berpotongan tak terhindarkan. Namun persimpangan pendek itu membuat Feng Qingyun merasakan rohnya seperti menghadap ke laut. Terlalu kuat. Penyempurnaan pil kali ini adalah penyempurnaan Feng Qingyun yang paling sulit dalam sejarah. Tapi puncak gunung es yang ditampilkan Ye Yuan memberinya manfaat tanpa henti. Selesai itu, Feng Qingyun dikalahkan tanpa kejutan apapun. Sementara Ye Yuan menyempurnakan pil Dewa Roh sekali lagi. Kali ini, tidak ada lagi yang meragukan kekuatan Ye Yuan. Bahkan jika seseorang memakan kotoran anjing, mustahil juga untuk memurnikan pil Dewa Roh besar 2 kali berturut-turut. Terima kasih banyak, Tuan Ye, atas bimbingan Anda. Feng ini sangat berterima kasih. Feng Qingyun datang ke hadapan Ye Yuan dan membungkuk hormat. Bahkan nama pemanggilan pun mengalami perubahan besar-besaran. Dari saudara Ye menjadi master. Di paviliun alkimia surgawi ini, tidak banyak orang yang mampu menyandang gelar master. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Fondasi saudara Feng kokoh. Prestasi masa depan Anda tidak terbatas. Memberikan petunjuk, saya tidak layak menerima pujian seperti itu." Ye Yuan juga mengutarakan pikirannya, kekuatan Feng Qingyun ini tidak lebih kuat dari Muda Ocheng. Namun fondasinya jauh lebih kokoh dibandingkan dengan Muda Ocheng. Dari segi potensi, dia pasti akan melangkah lebih jauh dari Muda Ocheng. Feng Qingyun secara alami berulang kali mengatakan bahwa dia tidak berani dan segera pergi. Pertarungan alkimia dengan Ye Yuan ini memberinya banyak keuntungan, dan dia terburu-buru untuk mengasingkan diri. Selanjutnya, pertarungan alkimia tidak lagi memiliki banyak ketegangan. Semua orang mengerti bahwa kekuatan Ye Yuan sama sekali tidak setingkat perak. Tempat ini bukan panggungnya, tapi justru karena itulah beberapa orang yang berani masih berharap bisa bertukar pukulan dengan Ye Yuan. Ini adalah pengalaman langka. Sama seperti ini, Ye Yuan menyapu seluruh jalan, menang berturut-turut. Selama itu adalah pertarungan Ye Yuan, perkembangannya akan sangat cepat. Kecepatan penyempurnaan pilnya sangat aneh, namun kualitas pil yang terbentuk sangat tinggi. Hanya menggunakan waktu setengah bulan, dia memperoleh 100 kemenangan berturut-turut dan mendapatkan token emas. Peningkatan dominasi Ye Yuan juga menarik perhatian paviliun alkimia surgawi. Aula surgawi adalah tempat di mana beberapa petinggi paviliun alkimia surgawi mendiskusikan berbagai hal. Hanya alkemis tingkat master yang memiliki sebutan alkimia surgawi yang memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat ini. Para alkemis paviliun alkimia surgawi dibagi menjadi 6 tingkatan. Mereka masing-masing adalah tembaga, perak, emas, ungu tua, sisik hitam, serta alkimia surgawi tingkat tertinggi. Mereka yang memiliki gelar surgawi alkimia, masing-masing adalah dewa alkimia bintang 6 puncak. Terlebih lagi, kekuatan mereka jauh melampaui mereka yang berada di peringkat yang sama. Paviliun alkimia surgawi memiliki total 15 alkemis surgawi. Ada 7 orang yang tinggal di paviliun surgawi secara permanen. 8 orang lainnya adalah para raksasa di suatu wilayah, yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan ketujuh orang ini adalah administrator paviliun alkimia surgawi. Pada saat ini, 3 alkemis surgawi sedang berada di aula besar, duduk berhadapan satu sama lain. Di tengah-tengah, seorang lelaki tua berjubah putih bertanya, "Tentang Ye Yuan ini, bagaimana pendapat kalian semua?"
Orang tua berjubah abu-abu di sebelah kiri itu membuka mulutnya dan berkata, sekitar 100 pertarungan alkimia, anak ini memurnikan lebih dari 20 pil dewa roh yang besar, lebih dari 60 pil dewa roh hampa. Hanya ada kurang dari 10 pil roh ungu. Kekuatan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Pria parubaya dengan pakaian hijau di sebelah kanan itu mengangguk dan berkata, kekuatan anak ini tidak dapat diduga. Hanya saja tingkat kesulitan pil obat yang dimurnikan di arena perak sebagian besar tidaklah tinggi. Mengenai seberapa kuat kekuatannya, kita masih perlu melakukan observasi lebih lanjut. Orang tua berjubah putih itu mengangguk dan berkata, memang benar. Tapi menurutku, kekuatannya kemungkinan besar sudah cukup untuk memasuki sisik hitam. Dua lainnya menganggukkan kepala berturut-turut, jelas tidak keberatan dengan hal ini. Biasanya, sebagian besar dari mereka yang mencapai alkemis ungu hitam adalah dewa alkimia bintang 6. Hanya saja, pengelompokan para alkemis di paviliun surgawi tidak didasarkan pada tingkatan kultivasi, melainkan hanya mengandalkan pencapaian pertempuran. Di antara level emas, ada juga beberapa dewa alkimia bintang 6. Tapi mereka tidak mencapai kekuatan ungu hitam. Sebaliknya, itu adalah dewa alkimia bintang 5 puncak yang kekuatannya melampaui semua yang lain, malah mengalahkan dewa alkimia bintang 6. Biasanya, dewa alkimia bintang 6 seharusnya lebih kuat dari dewa alkimia bintang 5. Hanya saja hal semacam ini tidak bersifat mutlak. Misalnya, dewa alkimia bintang 5 bisa memurnikan pil dewa tingkat dewa, namun dewa alkimia bintang 6 tidak bisa. Sebaliknya, jelas bahwa dewa alkimia bintang 5 memiliki potensi lebih besar. Begitu mereka berhasil menembus bintang 6, kekuatan mereka akan jauh lebih kuat daripada dewa alkimia bintang 6 biasa. Orang-orang yang bertarung dalam pertarungan alkimia di paviliun surgawi dan mampu mencapai level puncak emas, masing-masing adalah pesaing kuat di antara rival kuat, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Ucap lelaki tua berjubah putih itu dengan jelas merasakan hal itu dengan kekuatan Ye Yuan, bahkan jika lawannya adalah dewa alkimia bintang 6 tingkat menengah, mereka juga bukan tandingannya. Ketiga orang itu sedang berdiskusi ketika seorang lelaki tua lainnya memasuki aula. Orang tua itu berkata dengan enggan, Chen Yu, mengirim seseorang untuk memanggilku dengan sangat cemas, apa yang terjadi? Tidakkah kamu tahu kalau lelaki tua ini sangat sibuk akhir-akhir ini? Orang tua berjubah putih Chen Yu berkata, Chen Chang kamu orang tua, kamu sibuk. Beberapa hari ini, peristiwa besar terjadi di paviliun alkimia surgawi. Orang tua yang masuk tidak lain adalah Tuan Chen Chang yang bertikai demi kilin bumi dengan Ye Yuan di pertemuan 100 ramuan. Chen Yu menceritakan masalah Ye Yuan, ekspresi Chen Chang menjadi serius. Tunggu, maksudmu dia dipanggil Ye Yuan? Chen Chang tiba-tiba merasa bahwa Ye Yuan nama ini sangat familiar seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Chen Yu mengangguk dan berkata, itu benar. Ngomong-ngomong, anak ini sungguh aneh. Baru berusia 1000 tahun dan kekuatan dao alkimianya sebenarnya sangat mengerikan. Seluruh tubuh Chen Chang bergetar, akhirnya mengingat adegan ini, wajahnya penuh keterkejutan saat dia bergumam, tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin itu dia? Chen Yu bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa? Pernahkah kamu mendengar tentang dia sebelumnya? Chen Chang melambaikan tangannya dan berkata, seharusnya bukan orang yang sama. Lupakan saja, aku akan pergi dan memastikannya dulu. Selesai berbicara, sosoknya bergerak, meninggalkan paviliun alkimia surgawi. Arena emas, suara-suara ramai menderu, suara sorak-sorai meningkat satu demi satu. Dalam beberapa hari saja, Ye Yuan telah memperoleh 20 kemenangan berturut-turut, mengalahkan beberapa petarung alkimia kelas berat tingkat emas. Karena itulah Ye Yuan mengumpulkan banyak penggemar setia. Di atas ring, Ye Yuan tidak bergerak seperti gunung, kokoh seperti gunung raksasa, tidak ada yang mampu menggoyahkan posisinya sama sekali. Orang yang bertukar pukulan dengannya adalah 5 pusat kekuatan teratas di antara alkemis surgawi emas. Namun di hadapan Ye Yuan, dia seperti seorang siswa sekolah dasar. Kenyataannya, sejak semua orang mengetahui kekuatan Ye Yuan, para pemain kuat di arena lama saling berjatuhan dalam upaya untuk bertukar pukulan dengan Ye Yuan. Tentu saja mereka melakukannya bukan untuk menang, melainkan untuk belajar sedikit dari Ye Yuan. Saling bertukar pukulan dengan pusat kekuatan seperti itu tidak dapat terjadi secara acak. Dan arena pertandingan Ye Yuan juga sudah sepenuhnya berkembang menjadi lapangan pengajaran. Di bawah bimbingan Ye Yuan,
Para alkemis surgawi emas yang memiliki kemampuan pemahaman tertentu memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda terhadap alkimia Dao. Ini merupakan kekayaan yang berharga bagi mereka. Pertarungan sengit di atas panggung saat ini sedang berlangsung ketika beberapa sosok masuk ke arena pertarungan alkimia emas. Kalian, lihat, bukankah itu Tuan Chen Chang? Ada juga Tuan Chen Yu. Beberapa tahun yang lalu ketika dia berkhotbah tentang Dao, aku cukup beruntung telah mendengarkan ajarannya. Ya ampun, sungguh luar biasa. Tuan Ye Yuan sudah menarik perhatian pembangkit tenaga alkimia tingkat surgawi. Terjadi keributan di antara penonton, beberapa tokoh besar ditampilkan secara bersamaan, ini merupakan peristiwa akbar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang di arena emas ini, siapapun di antara mereka yang keluar secara acak akan menjadi tokoh dikdaya yang ketenarannya mengguncang suatu wilayah. Tapi di hadapan pusat kekuatan alkimia surgawi, mereka sama sekali tidak layak untuk disebutkan. Itu adalah eksistensi yang sangat kuat. Chen Chang masuk ke tempat tersebut. Melihat sosok muda di atas panggung, seluruh tubuhnya gemetar, tatapannya tertuju pada sosok itu. Ada apa, Saudara Chen? Chen Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Otak Chen Chang agak tidak normal seperti meledak. Pil obat ini telah kusempurnakan, kata-kata Ye Yuan masih terngiang-ngiang di telinganya. Saat itu, Chen Chang merasa Ye Yuan sengaja berbohong demi menjadi terkenal. Kebohongan ini terlalu kurang dalam keterampilan. Bagaimana mungkin Dewa Alkimia Bintang 5 memurnikan pil pemulihan jantung giok yang sangat indah? Kebohongan semacam ini, bahkan seorang anak kecil pun tidak akan mempercayainya kan? Tapi sekarang, melihat kehalusan Ye Yuan yang mengangkat sesuatu yang berat seolah-olah itu ringan, teknik yang alami dan halus, itu seperti suasana seorang master. Ye Yuan bahkan bisa memurnikan pil Dewa Roh yang sangat besar, lalu memurnikan pil obat tingkat 9 juga bukan hal yang mustahil. Mungkinkah pil pemulihan jantung giok yang indah benar-benar disempurnakan olehnya? Itu benar-benar dia. Chen Chang menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan kaget. Chen Yu agak penasaran saat dia berkata, apa yang dilakukan anak ini, hingga membuatmu begitu terkejut? Chen Chang dengan singkat menceritakan kejadian hari itu. Beberapa pukulan besar semuanya sangat terkejut. Maksudmu pil pemulihan jantung giok indah tingkat dewa, dia hanya menggunakan 2 jam lebih dan bisa menyempurnakannya. Ini, bagaimana ini mungkin? Kata Chen Yu dengan tatapan tidak percaya. Chen Chang menggelengkan kepalanya dan berkata, itu juga belum tentu disempurnakan olehnya. Itu mungkin benar-benar disempurnakan oleh senior keluarganya. Bagaimanapun, pil obat tingkat 5 dan 6 sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan pil obat tingkat 9. Hanya saja aku tidak menyangka kekuatan Dao alkimia miliknya ternyata begitu kuat. Dari mana anak laki-laki ini muncul? Semua orang berpikir bahwa setelah Ye Yuan naik ke level ungu tua, dorongan mendominasi semacam ini akan sedikit mereda. Alkemis surgawi ungu hitam, sebagian besar adalah Dewa Alkimia Bintang 6. Terlebih lagi, kekuatan mereka jauh melampaui Dewa Alkimia Bintang 6 biasa. Bagi Ye Yuan yang ingin melanjutkan kemenangan beruntunnya di arena ungu hitam, tentu saja tidak semudah itu. Namun, kinerja Ye Yuan jauh melebihi ekspektasi semua orang. Dia mengatasi semua kesulitan di jalan dan belum pernah kalah dalam satu pertandingan pun. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, ketika mereka tiba di depannya, mereka sama patuhnya seperti seorang siswa. Dewa Alkimia Bintang 6 juga tidak terkecuali. Setelah kemenangan beruntun Ye Yuan, reputasinya meningkat, menjadi sosok yang berada di puncak popularitas di ibu kota kerajaan emas yang berkilauan. Kediaman Ye Yuan dipenuhi orang-orang yang datang berkunjung setiap hari, datang dan pergi tanpa henti. Di kediaman Jiang Hua gelisah seperti semut di wajan panas. Sejak Ye Yuan memasuki paviliun alkimia surgawi, dia secara alami menaruh banyak perhatian pada Ye Yuan. Dari awalnya yang paling meremehkan, berubah menjadi keterkejutan, lalu teror, dan kemudian putus asa, suasana hati Jiang Hua semakin berat dari hari ke hari. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa seorang bocah yang berasal dari kota kekaisaran akan benar-benar menimbulkan gelombang besar di ibu kota kekaisaran emas yang berkilauan? Jiang Hua, siapkan beberapa hadiah dan lakukan perjalanan ke kediaman aroma joyful bersamaku. Paviliun alkimia surgawi, alkemis ungu hitam yang baru dipromosikan, Ye Yuan, pasti akan menjadi sosok yang mempesona. Aula mata air angin kita harus menjalin hubungan baik dengannya terlebih dahulu. Jiang Yuan memanggil Jiang Hua dan memberi instruksi. Jantung Jiang Hua berdebar kencang, jantungnya tenggelam ke dasar laut.
Hal yang paling dia khawatirkan terjadi. Saat itu, Ye Yuan pernah melontarkan kata-kata bangga ketika dia pergi, mengatakan agar Jiang Yuan pergi mencarinya secara pribadi. Saat itu, Jiang Hua bahkan mencemoohnya. Siapa yang mengira bahwa hanya dalam 2 bulan yang singkat, Jiang Yuan benar-benar akan berkunjung secara langsung. Menara harta karun segudang memiliki selusin aula, masing-masing menjalankan fungsinya sendiri, bertanggung jawab atas semua transaksi menara harta karun segudang, otoritasnya sangat besar. Aula mata air angin adalah salah satunya. Jiang Yuan terampil dalam manajemen dan sangat cakap serta berpengalaman. Jadi statusnya di aula mata air angin cukup tinggi, mengambil posisi sebagai penatua. Ibu kota kekaisaran emas besar yang berkilau paling terkenal dengan bisnis pil obat dan pengobatan roh. Aula mata air angin tentu saja juga menaruh banyak perhatian pada paviliun alkimia surgawi. Pertumbuhan pesat Ye Yuan saat ini masih dalam tahap awal. Namun berdasarkan persepsi Jiang Yuan, dia sudah menyadari bahwa kebangkitan Ye Yuan tidak dapat dihentikan. Oleh karena itu, sebelum semua orang memperhatikan Ye Yuan sebagai orang ini, menjalin hubungan baik dengannya mungkin akan mendapat manfaat besar. Ini jelas jauh lebih berharga daripada berhubungan dengannya setelah Ye Yuan menjadi terkenal dan juga jauh lebih mudah. Hanya saja dia tidak berpikir kalau pelayannya sudah lama menyinggung Ye Yuan. Itu, kepala keluarga, meskipun Ye Yuan ini tangguh, dia juga hanyalah dewa alkimia bintang 5. Tidak pantas bagimu untuk berkunjung secara pribadi kan? Jiang Hua berkata dengan penuh arti. Jiang Yuan tersenyum dan berkata, apa yang kamu tahu? Aku juga tidak tahu dari mana Ye Yuan muncul, kekuatannya sangat kuat. Dikatakan bahwa dia telah mengejutkan pusat kekuatan tingkat alkimia surgawi. Terlebih lagi, dia tidak menemui perlawanan di arena ungu hitam. Kemungkinan besar, tidak lama lagi, dia akan menjadi alkemis surgawi sisik hitam. Sosok seperti itu pasti akan terkenal di dunia di masa depan. Berteman sebelumnya sangat bermanfaat bagiku dan aula mata air angin. Jiang Hua terkejut dalam hati. Dia tahu bahwa kinerja Ye Yuan luar biasa di paviliun alkimia surgawi, tapi dia tidak jelas tentang situasi spesifiknya. Dengan identitasnya, dia tidak bisa melakukan kontak dengan paviliun alkimia surgawi, level setinggi itu. Mendengar Jiang Yuan berkata demikian sekarang, barulah dia tahu betapa menakutkannya Ye Yuan. Jiang Hua mulai merasa takut di dalam hatinya. Dengan identitas dan status Ye Yuan saat ini, bahkan kepala keluarga pun harus berkunjung langsung. Jika Ye Yuan sedikit menghasut, keinginan untuk membunuhnya hanyalah masalah mengucapkan sepatah kata pun. Sangat mengesankan, sepertinya Dewa Alkimia Bintang 5 ini benar-benar memiliki prospek yang tak terbatas. Jiang Yuan setengah asli dan setengah palsu saat dia berkata dengan terkejut. Jiang Yuan tersenyum dan berkata, tentu saja. Tapi aula lain jelas belum menyadarinya, jadi kita harus menambah kecepatan. Jiang Hua berkata, orang rendahan ini akan pergi dan mengaturnya segera. Selesai berbicara, Jiang Hua berbalik dan pergi. Saat dia berbalik, sedikit kekejaman melintas di mata Jiang Hua. Tidak mungkin, aku tidak bisa pasrah pada kematian seperti ini. Yang bisa aku andalkan saat ini hanyalah kepala keluarga. Aula mata air angin memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar. Selama kepala keluarga dan bajingan itu bermusuhan, aku pasti bisa menumpas bajingan itu sampai mati dengan meminjam kekuatan dan pengaruh aula mata air angin. Biarpun dia menjadi alkemis sisik hitam, terus kenapa? Memang benar bahwa status seorang alkemis sisik hitam sangat tinggi, tetapi setiap aula utama dipimpin oleh pusat kekuatan puncak di alam dewa sejati. Mereka adalah eksistensi pada tingkat yang sama dengan alkemis surgawi. Alkemis sisik hitam masih satu level lebih lemah dibandingkan mereka. Jiang Hua juga dianggap mampu dan berpengalaman dalam melakukan sesuatu, menyiapkan beberapa hadiah kelas atas dengan sangat cepat. Jiang Yuan baru saja hendak berangkat ketika Jiang Hua berkata, kepala keluarga, mengapa tidak membiarkan orang rendahan ini melakukan perjalanan terlebih dahulu? Jiang Yuan berkata dengan dingin, tidak perlu. Jiang Hua berkata, kepala keluarga, meskipun Ye Yuan mirip dengan matahari siang, dia tetap muda pada akhirnya. Kepala keluarga adalah tetua aula mata air angin. Faktanya, levelmu bahkan lebih tinggi darinya. Jika dia berlagak dan tidak ingin bertemu denganmu, bukankah kepala keluarga akan kehilangan muka? Jika masalah ini menyebar, bagaimana kepala keluarga bisa tetap bertahan di aula mata air angin? Ketika Jiang Yuan mendengar itu, sosoknya tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak. Dia memegang otoritas besar di aula mata air angin.
Tidak sedikit orang yang ingin melihatnya membodohi dirinya sendiri. Faktanya, Ye Yuan hanyalah seorang pemuda berusia 1000 tahun yang sedang berada di puncak kesuksesan. Dia mungkin benar-benar menghinanya. Perkataan Jiang Hua sangat masuk akal. Jiang Hua hanyalah seorang pelayan, jika dia kehilangan muka, maka dia kehilangan muka, itu bukan masalah besar. Berpikir sampai titik ini, Jiang Yuan tidak dapat menahan perasaan bahwa Jiang Hua setia dan mengabdi padanya, memikirkan kepentingannya dalam segala hal. Jadi dia cukup tersentuh hatinya. Boleh juga, kalau begitu aku harus merepotkanmu untuk melakukan perjalanan, kata Jiang Yuan. Jiang Hua sangat gembira di dalam hatinya, namun dia tampak sangat rendah hati di permukaan saat dia berkata, bagaimana bisa berbagi beban kepala keluarga bisa menyusahkan. 2 jam kemudian, Jiang Hua kembali dengan hidung berdarah dan wajah bengkak. Ketika Jiang Yuan melihat penampilan Jiang Hua yang menyedihkan, dia berkata dengan terkejut dan marah, Jiang Hua, apa yang terjadi? Saat Jiang Hua melihat Jiang Yuan, dia tidak bisa menahan tangisnya dengan sedih sambil meratap, oh, kepala keluarga, tidak masalah kalau orang rendahan ini dipukuli sampai seperti ini, tapi Ye Yuan terlalu menindas orang terlalu jauh. Tanda seru, menindas orang terlalu jauh. Orang rendahan ini melaporkan namaku dan mempersembahkan semua hadiahnya. Mereka bahkan tidak melihat dan segera membuang hadiah-hadiah itu, dan bahkan berkata, seorang tetua kecil dari aula mata air angin apakah layak untuk bertemu dengannya. Biarpun ingin bertemu, ketua aula juga datang sendiri. Itu yang Ye Yuan katakan, bahkan dia mengatakan. Wajah Jiang Yuan menunduk, dan dia berkata dengan suara dingin, bahkan mengatakan apa. Jiang Hua bersukacita di dalam hatinya, namun ada kesedihan di wajahnya saat dia berkata, dia bahkan mengatakan bahwa kepala keluarga tidak merasa kesal dan melihat bayangannya juga, dia pikir dia ini siapa. Bahkan belum mengetahui identitasnya sendiri dan ingin meminta bertemu dengannya. Orang rendahan ini berdebat beberapa patah kata dengannya karena kemarahanku, dan dia memukuli orang rendahan ini sampai seperti ini. Jiang Hua menggambarkan dengan gamblang, sosok pemuda terburu nafsu dan sombong yang dimabuk kesuksesan di usia muda tampak gamblang di atas kertas. Jiang Hua tentu saja tidak akan pergi menemui Ye Yuan di sana. Bagaimanapun, hal semacam ini, Ye Yuan juga tidak akan mempublikasikannya kemana-mana. Dia memasuki kediaman aroma joyful dan berjalan 1 putaran, menemukan tempat terpencil, dan melemparkan seni rahasia untuk bersembunyi di ruang tersebut, dan mengubah dirinya menjadi penampilan ini. Kembali sekarang, dia bercerita tanpa henti di depan Jiang Yuan. Benar saja, ekspresi Jiang Yuan menjadi semakin gelap. Dia sangat mempercayai Jiang Hua, jadi bagaimana dia bisa berpikir bahwa Jiang Hua memiliki motif jahat. Bagus, sangat bagus. Seorang tetua aula mata air angin kecil yang lemah. Hehehe. Jiang Yuan menggertakkan giginya dengan kebencian saat dia berkata. Di arena ungu hitam, 2 aura sedang berada di tengah pertarungan sengit. Salah satu auranya sangat luas seperti lautan, tidak terbatas. Tapi yang lain tampak sangat lemah di depannya. Namun, aura lemah itu tetap stabil seperti monolit. Tidak peduli bagaimana gelombang pasangnya, ia juga tidak dapat menggerakkannya sedikitpun. Yang kuat mengeluarkan keringat di dahinya, sementara yang lemah berkonsentrasi dengan tenang, tak bergerak seperti pohon pinus. Ye Yuan bergumam, pilnya terbentuk. Li Danxing menghela nafas. Sambil membungkuk ke arah Ye Yuan, dia berkata, terima kasih banyak atas bimbingan saudara Ye. Li ini dengan jujur mengakui kekalahannya. Li Danxing ini adalah pusat kekuatan peringkat ketiga di arena ungu hitam, Dewa Alkimia Bintang 6. Namun dia masih kalah di depan Ye Yuan. Ye Yuan mengatupkan tangannya dan berkata, saya tidak berani mengatakan memberi petunjuk, kita hanya bertukar catatan. Kekuatan saudara Li luar biasa dan sudah mendekati alam Dao tanpa batas. Tinggal 1 langkah lagi dan kamu akan bisa melompati gerbang naga. Menyebutkan hal ini, secercah kegembiraan melintas di tatapan Li Danxing, dan dia berkata sambil tersenyum, mendapatkan bimbingan saudara Ye sungguh sempurna. Li ini memiliki pemahaman dan harapan untuk dapat menerobos ke alam Dao dalam 1 pukulan kali ini. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan memberi selamat kepada saudara Li sebelumnya. Memenangkan pertandingan ini, Ye Yuan sudah memenangkan 80 pertandingan berturut-turut di arena ungu hitam. Dia hanya perlu memenangkan 20 pertandingan lagi dan dia bisa maju ke sisik hitam. Momentum kemenangan beruntun Ye Yuan tidak dapat dihentikan.
Meskipun Dewa Alkimia Bintang 6 ini jauh lebih kuat daripada Dewa Alkimia Bintang 5 dan kekuatan jiwa mereka juga jauh lebih kuat, mereka masih terlalu lemah untuk bersaing di depan Ye Yuan. Pertarungan pil semacam ini dilarang menggunakan kekuatan jiwa secara langsung untuk menyerang pihak lain. Seseorang hanya dapat menggunakan momentum yang terbentuk saat menyempurnakan pilnya untuk mempengaruhi pihak lain. Kalau tidak, dengan kekuatan jiwa Dewa Alkimia Bintang 6, keinginan untuk memusnahkan Dewa Alkimia Bintang 5 sangatlah mudah. Tentu saja, dengan kemampuan Ye Yuan, meskipun pihak lain benar-benar menggunakan kekuatan jiwa untuk menyerangnya, dia juga tidak takut sedikitpun. Dengan adanya mutiara penekan jiwa, tindakan semacam ini hanya akan mendatangkan kematian. Ye Yuan berhasil mempertahankan arena dan baru saja berencana untuk pergi ketika tiba-tiba, sesosok tubuh berlari ke atas panggung. Ini adalah pria parubaya yang mengenakan jubah hitam, menatap Ye Yuan dengan tatapan sinis di hatinya. Pria parubaya berjubah hitam berkata, "Kamu Ye Yuan." Ye Yuan tidak mengenali pihak lain, tapi dia jelas tidak datang dengan niat baik. Ye Yuan tentu saja tidak peduli dan langsung turun ke panggung. Pria parubaya berjubah hitam mengerutkan kening, sosoknya bergerak, menghalangi di depan Ye Yuan saat dia berkata sambil mendengus dingin, "Aku sedang berbicara denganmu, apakah kamu tuli?" Hakim sedikit mengernyit dan berkata, "Yu Ying, untuk apa kamu berada di arena ungu hitam? Apakah kamu mencoba menimbulkan masalah? Jangan lupa peraturan Paviliun Alkimia Surgawi." Yu Ying. Ternyata dia adalah Yu Ying. Orang yang menakutkan. Ini adalah pusat kekuatan super yang berada di peringkat 5 besar sisik hitam. Dikatakan bahwa dia mencapai alam Dao 10.000 tahun yang lalu. Sepertinya kedatangannya tidak datang dengan niat baik. Dengan ini, ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Saat juri membuka mulutnya, keributan segera terjadi di bawah panggung. Jelas sekali, nama Yu Ying sangat terkenal. Orang-orang ini pernah mendengarnya sebelumnya. Hanya saja alkemis sisik hitam berbeda dengan ungu hitam. Masing-masing dari mereka adalah tokoh besar yang namanya menggemparkan suatu daerah, jarang menunjukkan wajahnya. Makanya, orang yang melihatnya juga sangat sedikit. Sekarang, hakim itu menyebutkan nama Yu Ying, mereka tentu saja sangat terkejut. Hanya saja mereka sangat penasaran mengapa Yu Ying membuat masalah dengan Ye Yuan. Yu Ying berkata dengan dingin, "Wang Jian, bukan urusanmu. Aku secara alami mengetahui peraturan Paviliun Alkimia Surgawi. Kamu tidak perlu mengingatkanku." Hakim Wang Jian juga seorang alkemis sisik hitam, statusnya sangat tinggi. Tapi, status Wang Jian di level sisik hitam jelas jauh lebih buruk dibandingkan dengan Yu Ying. Tatapan Yu Ying menatap Ye Yuan dengan panas dan berkata, "Nak, dengar kamu meremehkan aula mata air anginku dan berkata bahwa tetua aula mata air anginku bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertemu denganmu." Yu Ying juga merupakan tetua aula mata air angin. Mendengar nama aula mata air angin, alis Ye Yuan sedikit berkerut. Dia tidak mengucapkan kata-kata seperti itu sebelumnya. Selain kediaman Jiang, dia tidak melakukan kontak dengan orang-orang di aula mata air angin. Ye Yuan langsung memikirkan Jiang Hua. Hanya saja Jiang Hua hanyalah pelayan kediaman Jiang yang sangat kecil, jadi bagaimana mungkin dia bisa mengundang seorang alkemis sisik hitam untuk datang dan menghadapinya. Kemungkinan besar, masalahnya terletak pada Jiang Yuan. Segera, Ye Yuan mengetahui urutan kejadian dengan jelas. Hanya saja dia tidak mengerti mengapa Jiang Yuan didorong oleh pelayan kecil yang lemah. Melihat Ye Yuan tidak berbicara, Yu Ying sangat kesal dan berkata dengan suara serius, "Kamu pikir dengan tidak berbicara, kamu bisa menghindar sepanjang hari ini?" Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, "Jika aku mengatakan hal yang tidak aku katakan sebelumnya, apakah kamu percaya?" Yu Ying tersenyum dingin dan berkata, "Pengecut yang tidak berani mengakui perbuatannya. Hanya berdasarkan sedikit kekuatanmu, kamu juga berani menantang aula mata air anginku." Ye Yuan memandang Yu Ying dan berkata dengan dingin, "Baiklah, anggap saja aku memprovokasi aula mata air anginmu, lalu bagaimana?" Ye Yuan tahu mungkin ada kesalahpahaman. Namun sikap Yu Ying ini membuatnya sangat tidak senang. Pihak lain berpegang teguh pada pandangannya bahwa dia memprovokasi aula mata air angin dan jelas tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Kalau begitu, provokasilah. Hanya seorang alkemis sisik hitam, dia belum menganggapnya serius. Yu Ying tertawa keras dan berkata, "Anak nakal yang sombong. Kamu pikir dengan memenangkan beberapa pertandingan di arena ungu hitam, kamu sudah sangat mengesankan. Izinkan aku memberitahumu sesuatu,
hanya dengan mencapai arena sisik hitam kamu akan tahu betapa lemahnya dirimu. Ye Yuan tertawa sendiri ketika mendengar itu dan berkata, arena sisik hitam. Di mataku, itu juga hanya seperti itu. Arogan, terlalu sombong, bahkan penonton di bawah panggung pun tercengang. Kata-kata sombong seperti itu, Ye Yuan benar-benar berani mengatakannya. Sebenarnya, sejak di arena emas, Ye Yuan jarang berusaha sekuat tenaga untuk memurnikan pil. Semua alkemis ini ingin mencari pengalaman darinya. Ye Yuan juga tidak menyembunyikan kemampuannya dan sering membimbing para alkemis ini untuk memurnikan pil. Dengan cara ini, nilai yang dia sempurnakan secara alami tidak akan terlalu tinggi. Itu pada dasarnya dipertahankan di atas tingkat dewa. Justru karena inilah banyak orang berpikir bahwa ketika Ye Yuan memurnikan pil obat dengan tingkat kesulitan tinggi, dia tidak akan mencengangkan seperti sebelumnya. Tentu saja kekuatannya masih yang terkuat. Menyempurnakan pil obat dengan tingkat kesulitan 6 atau 7, mustahil bagi para alkemis ungu hitam ini untuk menyempurnakan tingkat dewa. Oleh karena itu, saat ini, Yu Ying merasa bahwa bualan Ye Yuan terlalu berlebihan. Bahkan alis Wang Jian juga tidak bisa menahan diri untuk tidak bersatu erat. Lagi pula, dia juga seorang alkemis sisik hitam. Hahaha, arena sisik hitam hanya seperti itu. Bocah, kamu benar-benar berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Karena kamu memandang rendah arena sisik hitam, maka ayo bertaruh. Bagaimana? Yu Ying berkata sambil tertawa lebar. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, gunakan apapun yang kamu bisa, aku akan menerimanya. Bagus, kamu dan aku sedang melakukan pertarungan alkimia saat ini, jika kamu kalah, keluarlah dari ibu kota kekaisaran besar emas yang berkilau untukku, dan kamu tidak akan pernah memasuki paviliun surgawi lagi seumur hidup ini. Yu Ying berkata sambil tersenyum dingin. Jika kamu kalah, Ye Yuan berkata sambil tersenyum yang bukan senyuman. Tidak mungkin aku kalah. Jika aku kalah, aku juga akan keluar dari ibu kota kekaisaran agung emas yang berkilau, dan tidak akan pernah memasuki paviliun alkimia surgawi lagi seumur hidup ini. Yu Ying berkata tanpa ragu sedikit pun. Saat Wang Jian mendengarnya, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Kedua orang ini adalah orang-orang dengan talenta langka, sosok yang kemungkinan besar akan memasuki paviliun alkimia surgawi di masa depan dan menjadi tetua paviliun alkimia surgawi. Kehilangan salah satu dari mereka adalah kerugian besar bagi paviliun alkimia surgawi. Mustahil, setiap orang adalah alkemis surgawi alkimia. Kalian tidak boleh merusak semangat harmonis, kata Wang Jian. Tapi Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, baiklah, aku akan menerimanya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a